Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Eri Yudhya Mulyani. Saya akan menjelaskan topik untuk pertemuan kali ini, yaitu metabolisme vitamin, di mana di sini diperuntukkan untuk ibu hamil. Baik, sedikit ulas terkait dengan perubahan metabolisme pada masing-masing trimester, ya dimulai dari trimester 1, 2, dan trimester 3. Di trimester 1, ya setelah ibu hamil, setelah ibu atau wanita ini dinyatakan terlambat datang bulan atau haid, maka akan terjadi peningkatan kadar diaminooksidase, di mana meningkatnya dari 3 sampai 6 satuan dari masa tidak hamil menjadi 200 satuan di masa minggu kehamilan 2 minggu. Nah, plasenta sendiri di sini menghasilkan enzim untuk oksidasi, reduksi, dan hidrolisa. Asam folat yang dibutuhkan di sini diperuntukkan untuk pertumbuhan dan pembelahan sel dalam sintesis DNA. Kemudian di trimester kedua. Bagaimana di trimester kedua? Kadar diaminooksidase ini mencapai puncaknya nih di minggu 16 kehamilan sekitar 400 hingga 500 satuan. Jadi pada minggu ini ibu hamil sudah mulai beradaptasi secara fisiologis ya dan psikologis, sehingga di sini adalah sebenarnya masa-masa di mana ibu hamil sudah mulai menikmati kehamilannya. Artinya di sini sudah ada peningkatan nafsu makan, kemudian kebutuhan zat gizi juga sudah mulai perlahan bisa tercukupi. Nah, kadar alkalin fosfatase meningkat juga di sini 4 kali lipat dari wanita yang tidak hamil. Kemudian gimana di trimester 3, BMR meningkat nih hingga 15-20%, dan kalori yang dibutuhkan diperoleh juga dari pembakaran karbohidrat, khususnya sesudah kehamilan 20 minggu ke atas. Pada trimester ini, janin membutuhkan 30 hingga 40 gram kalsium untuk pembentukan tulangnya. Jadi selain di trimester kedua yang sebelumnya saya jelaskan, di trimester ketiga juga sangat dibutuhkan kalsium selain dari zat-zat besi. Untuk apa? Untuk pertumbuhan dan penguatan tulangnya. Nah, keseimbangan asam basa di sini terjadi penurunan dari 155 mili ekuivalen per liter ya menjadi 145 karena adanya hemodilusi darah dan kebutuhan mineral yang diperlukan oleh janin. Apa sih hemodilusi? Hemodilusi adalah meningkatnya volume darah ibu karena terjadi peningkatan volume plasma dan peningkatan massa eritroksit. Ya, ini biasa terjadi. Jadi memang makanya pada ibu hamil sendiri gak heran ya banyak kasus-kasus kehamilan yang di luar daripada normal. Misalnya karena dia ada bawaan hipertensi atau darah tinggi, terjadi preeklamsia seperti itu. Kemudian karena peningkatan volume darah, dan biasanya yang lebih rentan lagi adalah ibu hamil yang terjadi peningkatan volume darah yang tidak mempersiapkan dirinya ya pada saat kelahiran terjadi perdarahan persalinan. Kemudian LDL di sini akan mencapai puncaknya pada minggu ke-36, sementara HDL akan mencapai puncaknya di minggu ke-25. Jadi HDL ini dia lebih kolesterol baiknya ya. Jadi memang benar-benar dipersiapkan ya sebelum masuk ke minggu 25, dan dia akan berkurang di minggu ke-32, dan kemudian fungsinya nilainya kadarnya akan menetap seperti itu. Metabolisme janin. Janin menerima semua makanannya yang diperlukan oleh untuk perkembangan dan pertumbuhannya ya melalui plasenta. Jadi plasenta ibu kepada janin. Plasenta ini adalah transfer zat-zat gizi dari ibu ya kepada janin. Kemudian selain itu oksigen juga. Beberapa makanan juga bisa sampai janin ya melalui cairan amnion ya atau cairan ketumban yang diserap dan dicerna oleh janin di pertengahan kedua kehamilan. Nah, keadaan metabolisme pada janin disebut suatu keadaan yang menetap, jadi sama kondisinya. Organ tubuh janin menggunakan zat-zat makanan, metabolisme oksigen, sintesa molekul baru, sintesa protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Nah, metabolisme perkembangan janin telah diketahui terdapat pada organ-organ spesifik ya. Jadi ada di sini organ pada otak ya, kemudian jantung, hati, paru-paru, ginjal, dan otot rangka. Nah, bagaimana dengan konsumsi oksigen dan produksi CO2? Kita lihat di sini,
Pada janin manusia yang mendekati aterem atau kelahiran, dikonsumsi oksigennya yang diukur itu kalau dia melakukan operasi sesar sekitar 5 ml per kilogram per menit. Kemudian oksigen ini, ya 5 liter ini hampir sama pada janin aterem dan 12 jam yang normal ya, yang normal 12 jam setelah lahir pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius. Kemudian konsumsi oksigen itu berkisar sekian, 5 sampai 5,5 ini normalnya. Nah, biasanya bisa lebih besar nih, sekitar 8,4 ml per kilogram per menit. Nah, sementara pengeluaran CO2-nya 5,65 dan konsumsinya 5,95, jadi kurang lebih hampir sebanding ya. Seperti itu. Masuk ke topik bahasan kita yang akan kita bahas pada hari ini, itu adalah metabolisme vitamin. Ya, metabolisme vitamin yang pertama saya ingin jelaskan vitamin B1, B2, B3 yang dimana dia sesuai dengan asupan energi. Jadi adanya tambahan kebutuhan vitamin B1, B2, dan B3 ini proporsional dengan peningkatan kebutuhan energi. Jadi sama, kalau energinya dia meningkat, otomatis kebutuhan vitamin B ini juga akan meningkat. Nah, apabila terjadi defisiensi B1 dan B2, sel darah merah di sini di saluran pembuluh plasenta akan menurun dan ini bisa menyebabkan BBLR. Jadi sangat signifikan. Kalau dikatakan BBLR, otomatis asupan kalori dari ibu kepada janin juga berkurang sehingga kenaikan berat badan pada janin sangat lambat yang menyebabkan pada kelahiran berat badannya tidak normal seperti itu atau rendah. RDA pada bumil ya, pada ibu hamil di sini untuk vitamin B1 itu 1,3 ya miligram per hari, untuk B2 1,4 dan B3 18 miligram. Kemudian sumber vitamin B1 ya untuk beras di sini adalah dari beras tumbuk ya, kacang-kacangan, kemudian ada kuning telur ya, hati, kerang. Nah, kalau vitamin B2 dari telur, hati, susu, sementara pada vitamin B3 biasanya lebih banyak dari sumber protein ya, dari telur, hati, ikan, daging, susu, dan kacang-kacangan. Tuh. Kemudian dengan piridoksin atau vitamin B6, nah di sini piridoksin sendiri dia bersamaan dengan asupan protein. Jadi peningkatan kebutuhan B6 ini ya sama dengan kebutuhan protein di sini. Nah, kalau defisiensi B6 ini terjadi, maka aktivitas di jaringan plasentanya menurun ya. Karenanya perlu ada tambahan untuk ibu hamil sekitar 0,4 ya dan RDA menjadi 1,7. Sumbernya dari mana? Dari minyak jagung, kecambah, gandum, atau beras dan kacang kedelai. Masuk ke vitamin di sini ke folat ya, folat dan vitamin B12. Tambahan untuk folat sendiri itu sekitar 200 mikrogram per hari. Jadi untuk produksi darah dan pertumbuhan sel-sel baru pada saat pembentukan janin. Kemudian dia bersamaan masa sel darah ibu juga berkembang di sini ya. Dan kalau dia mengalami defisiensi, maka akan terjadi makrositik anemia pada ibu hamil atau NTD pada bayi. Ya, kemudian tambahan vitamin B12 ini diperlukan untuk apa? Untuk mengaktifkan folat yang dimana nanti akan membantu tadi ya, menjaga massa sel darah ibu seperti itu berkembang. Artinya folat dan vitamin B12 ini sinergi. Nah, sumbernya dari mana? Dari daging, dari ikan, telur, produk susu. Nah, beberapa juga vitamin B12 dalam tubuh ya, ini juga dapat terpenuhi sih kebutuhannya. Nah, kita masuk ke sini RDA folat ya, saat hamil sekitar 600 mikrogram per hari, hampir 2 kali lipat dari saat yang tidak hamil. Sumbernya dari buah-buahan, ya, jus itu, sayuran hijau, serealia, dan yang difortifikasi kemudian dari hati. Kalau misalkan folat tidak terpenuhi, maka disarankan biasanya ibu hamil itu diberikan suplemen setiap hari, terutama pada ibu hamil yang beresiko tinggi ya, misalnya sering hamil ya, kemudian penderita anemia hemolitik kronis gitu. Juga untuk vegetarian murni, yang ini biasanya untuk mencegah defisiensi, karena kalau vegetarian murni dia tidak makan sumber protein seperti itu, sehingga disarankan kebutuhan asam folat dan vitamin B12 ini berasal dari suplemen atau tambahan, makanan tambahan.
Masuk ke asam askorbik atau vitamin C ya, pada kondisi hamil, kadar vitamin C di plasenta itu meningkat ya, sejalan dengan peningkatan progesteron ya. Ini karena itu maka perlu penambahan vitamin C di saat kehamilan. Pada beberapa penelitian ya, konsumsi vitamin C 21,3% dan semakin tinggi umur kehamilan, tingkat vitamin C dalam darahnya semakin turun. Jadi memang di sini konsumsi vitamin C itu sangat-sangat tinggi ya. Kalau dia cuma 21,3%, sementara dia meningkat ke umur kehamilannya, maka kadarnya di dalam darah itu semakin turun. Artinya di sini vitamin C itu benar-benar dibutuhkan dan diserap oleh janin seperti itu. Karena apa ya? Sesuai dengan perkembangan kehamilan ya, umur kehamilan. Karena semakin tinggi atau semakin bertambah umur kehamilan, kebutuhan janin pun semakin meningkat. Seperti itu. Nah, ini ditemukan ada hubungan antara tingkat kadar vitamin C dalam plasma yang rendah dengan preeklamsia. Jadi, memang beberapa kasus kejadiannya di sini membran yang rusak ya saat masih prematur. Artinya di sini vitamin C dia rendah, maka terjadi preeklamsia. Karena vitamin C adalah salah satu vitamin yang larut dalam air, sehingga dia akan kemungkinan ada kaitannya dengan keseimbangan cairan tubuh seperti itu. Dan pastinya sih seperti itu. WKNPG 2004 menyarankan tambahannya sekitar 10 mg per hari untuk ibu hamil atau dari RDA yang harus dipenuhi sekitar 85 mg per hari. Kemudian selanjutnya vitamin A. Dari hasil studi menunjukkan ya di sini konsumsi vitamin A pada ibu hamil hanya 20,2% ya. Ini menyebabkan defisiensi vitamin A, yaitu mengalami aborsi, keguguran. Ada malformasi pada bayi, BBLR, bayi lahir mati. Sehingga pada ibu hamil perlu nih penambahan asupan vitamin A. Di mana di sini peningkatannya terjadi peningkatan simpanan vitamin A pada bumil ya, yang ada kemudian dia juga terjadi peningkatan vitamin A pada fetus atau janin. Peranannya apa? Ya di sini berperan dalam integritas jaringan epitel ya, karena ada peningkatan lapisan mukus, kemudian stabilitas membran sel syaraf dan sistem reproduksi, serta pembentukan tulang dan kerangka tubuh. Jadi memang banyak sekali fungsi vitamin A. Kemudian beberapa studi ya terkait dengan retinoid dan pada perkembangan embryo di sini menunjukkan bahwa suplementasi vitamin A pada ibu hamil berdampak positif ya, merusak di sini. Tikus yang pada saat hamil kekurangan vitamin A, tingkat berat bayi yang dilahirkan cacat ternyata. Dan pada struktur kerangka tubuh, pada mata ya itu mengalami cacat seperti itu. Tambahan vitamin A untuk ibu hamil sekitar 300 mikro RE per hari, di mana trimester 1, trimester 2, trimester 3 atau RDA di sini sebesar 800 mikrogram RE per hari. Sumbernya dari mana? Sumber vitamin A itu berasal dari hewani, nabati, sayuran dan wortel ya, daun hijau tua. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam status gizi ibu hamil. Apa sih status gizi? Status gizi di sini bahwa ukuran keberhasilan dalam pemenuhan zat gizi pada ibu hamil. Nah, gizi ibu hamil adalah makanan sehat seimbang yang memang harus dikonsumsi selama kehamilan dengan porsinya 2 kali lipat dari orang yang normal gitu. Kalau misalkan terjadi kekurangan, banyak faktor-faktor ya. Karena apa gini? Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil di sini kekurangannya itu ya, kekurangan zat gizi biasanya ada faktor keterbatasan ekonomi, kemudian produk pangan, sanitasi makanan, kemudian pembagian makanan dan pangan masyarakat, kemudian pengetahuan gizi yang kurang. Kemudian pemenuhan makanan, pantangan pada makanan, selera makan, kemudian suplemen makanan. Faktor tidak langsung di sini yaitu biasanya pendidikan keluarga. Ya, pendidikan keluarga di sini sangat mendukung bagaimana pemilihan makanan sehingga di sini selain tadi pemenuhan makanan ya faktor tidak langsung bahwa orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi ini biasanya lebih banyak dalam mempertimbangkan dalam pemilihan makanan untuk ibu hamil. Nah, misalnya pada ayah gitu ya, pada ayah yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi biasanya dia akan memberikan makanan, jenis bahan makanan yang memang bergizi untuk
istrinya seperti itu untuk ibunya. Kemudian faktor budaya dan faktor fasilitas kesehatan. Secara nggak langsung budaya sangat mempengaruhi ya. Artinya pada ibu hamil yang tinggal di suatu wilayah, dia akan lebih banyak mengikuti pola budaya di suatu wilayah tersebut. Seperti tabu pada makanan, ya itu sangat mempengaruhi. Kemudian fasilitas kesehatan yang mendukung di sini juga. Nah, kebutuhan gizi wanita hamil, dan di sini asupan gizi sangat menentukan kesehatan ibu hamil ya, dan janin yang dikandungnya. Dia meningkat 15% dari kebutuhan normal. Pastinya di sini harapannya adalah untuk mencapai output kelahiran, ya, output kehamilan yang sehat, ya, optimal. Kemudian juga di sini untuk mencapai itu, maka ibu perlu ya memperhatikan makanannya yang dikonsumsi selama kehamilan. Asupan apa sih yang dibutuhkan pada trimester? Nah, ini seperti saya bilang dan saya jelaskan sebelumnya, bahwa setiap kali trimester memiliki keciri khasan berbeda tergantung pada perkembangan tubuh ibu dan janinnya. Di trimester awal, misalnya di trimester awal di sini kita lihat ya dari 1 hingga 12 minggu apa yang terjadi. Di sini terjadi masa blastosis ya. Kemudian adanya perkembangan embrio ya sebagaimana dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Pembentukan plasenta, pembentukan organ utama, sehingga di sini menjadi periode kritis atau masa penting. Apa sih zat gizi yang dibutuhkan? Yaitu ada energi, asam folat, zat besi, dan protein. Ya. Zat besi di sini pastinya karena banyak ibu hamil yang mengalami anemia defisiensi zat besi di awal trimester kehamilan, sehingga menjadi prioritas di mana zat besi ini kaitannya dengan sel-sel darah. Kemudian di trimester kedua, kita lihat di sini trimester kedua telah ibu yang memasuki trimester kedua 13 hingga 27 minggu kehamilan. Apa yang terjadi? Di sini janin sudah mulai bergerak dan bernafas, ya. Adanya perkembangan organ utama, pembentukan organ pendukung. Sehingga kebutuhan energi, kalsium, vitamin D, DHA, protein ini sangat dibutuhkan. Masuk dalam kalsium ini untuk pembentukan tulang salah satunya. Dan vitamin D adalah supporting dari kalsium ya, bersama kalsium sinergi dalam proses pembentukan tulang ya. Kemudian selain itu vitamin D juga membantu di sini menyeimbangkan kolesterol darah seperti itu. Kemudian masuk ke trimester ketiga, 28 hingga 40 minggu. Apa yang terjadi di sini? Sudah ada kesiapan organ. Kesiapan organ terjadi peningkatan lemak ya dan otot, penyimpanan cadangan nutrisi. Sehingga kebutuhan energi, DHA, kalsium, vitamin D, yang satu lagi yang terpenting adalah zat besi dalam proses persiapan kelahiran. Sehingga ini dibutuhkan ya untuk mendukung perkembangan pertumbuhan dan perkembangan janin. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.